Salam saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Roni Titahena dalam segmen Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik. Semakin didorong, semakin baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita akan tetap membicarakan tentang kabar baik. Tentunya saya akan mendasari itu dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak mengandalkan Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Mesir, bicara tentang pasukannya, bicara tentang kudanya, bicara tentang perlengkapan perangnya, bicara tentang segala keindahannya, segala kemakmurannya. Itu berbicara tentang manusia, tentang manusiawi. Saudara yang terkasih, Tuhan berkata jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan apapun yang bukan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, yang Tuhan inginkan adalah dalam situasi kondisi apapun, dimanapun kita berada, tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin hari ini saudara mengalami tekanan ekonomi oleh karena pandemi virus corona. Mungkin saudara sedang sakit, saudara sedang dirawat di rumah sakit. Mungkin saudara termasuk orang yang mengalami di PHK atau dirumahkan, atau mungkin bekerja dengan separuh gaji. Saudara yang terkasih, ekonomi saudara hancur, usahamu hancur, omset menurun bahkan sampai 90% menurun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya jaminan di dalam Tuhan, jaminan di dalam kebenaran. Dikatakan bahwa jangan mengandalkan manusia. Jika saudara sekarang punya hitung-hitungan, dengan kondisi seperti ini, siapakah yang akan dapat menolong saya? Mungkin saudara punya list tentang terhadap teman-teman saudara, orang-orang yang bisa menolong. Saudara akan menelpon mereka, saudara akan meminta bantuan kepada mereka, saudara akan meminta pinjaman kepada mereka. Saudara yang terkasih, Tuhan berkata jangan mengandalkan Mesir dengan kudanya, dengan perlengkapan senjatanya. Kenapa demikian? Karena Mesir adalah manusia. Mesir gambaran manusia, manusia mudah mengecewakan, manusia mudah mengingkari janji, manusia mudah membuat kita putus asa, manusia dapat berubah-ubah dalam 1 kali 24 jam, bisa berubah 24 kali saudara, bahkan lebih daripada itu. Itulah sebabnya jangan pernah sekalipun, sedikit pun mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat yang ke-7, justru sebaliknya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jika kita mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan, mengharapkan manusia lebih daripada Tuhan, maka kita sedang mengalami kutuk dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan bahwa lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ayat yang ke-9, lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada saya dan saudara, supaya kita jangan sesekali mengandalkan manusia, jangan sesekali mengandalkan kekuatan, jangan sesekali mengandalkan harta, uang, jabatan, kedudukan, teman, atau apapun itu, karena semuanya adalah sia-sia. Ingat, terkutuklah orang yang mengandalkan
manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16 dikatakan bahwa marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih Tuhan, supaya kita diberi kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengandalkan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kehidupan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang pertama dikatakan bahwa aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Artinya pemazmur sudah mencari kemana-mana, di mana-mana dia meminta pertolongan, tetapi dia tidak mendapatkannya. Pertolongan itu ternyata menurut pemazmur hanya datang daripada Tuhan. Pertolongan yang sesungguhnya, pertolongan yang sejati, pertolongan yang benar hanya datang daripada Tuhan. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita andalkan, Tuhan yang kita jadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak pernah meninggalkan kita. Jika saudara mau datang dan minta pertolongan kepadanya, maka dengan segenap hati dia akan menolong saya dan saudara. Dikatakan bahwa marilah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah saatnya saudara, jangan malu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kalau banyak teman saudara sudah mengecewakan saudara, hari ini Tuhan membuka kesempatan untuk saudara datang memohon pertolongan sama Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, berdamai dengan Tuhan, minta pengampunan, dan Dia akan memberikan pertolongan yang sesungguhnya kepada saudara. Jika saat ini saudara sedang mengalami masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun itu, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, sakit penyakit, saudara percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, siap untuk menolong kita, siap untuk mengangkat kita kembali, membawa kita kepada kehidupan yang semakin layak di hadapan Tuhan. Asalkan jangan mengandalkan manusia. Melalui segmen ini saya tetap akan mendoakan saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada. Doaku tetap menyertai saudara-saudara, biar saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberi kekuatan, diberi kesehatan senantiasa. Terus tonton segmen ini sampai pada segmen-segmen berikutnya. Biarlah Tuhan tetap memberkati saudara-saudara sekalian. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.